Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi terus tumbuh positif di tengah gejolak tarif dagang negara-negara adidaya. Ya, pemirsa, minat perusahaan global untuk berinvestasi di Indonesia juga terus meningkat. Salah satunya perusahaan global milik Berkshire Hathaway. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani sekaligus CEO Danantara melakukan pertemuan khusus dengan perusahaan kimia milik Berkshire Hathaway, Lubrizol. Pertemuan bisnis bilateral dengan Global CEO Lubrizol Rebecca Liebert beserta jajaran pimpinan global dan regional ini membahas arah pembangunan Indonesia menuju 2030 serta strategi pertumbuhan Lubrizol secara global dan di kawasan Asia Pasifik. Hal ini selaras dengan transformasi ekonomi yang tengah berlangsung di Indonesia. Secara khusus, Global CEO Lubrizol Rebecca Liebert menyatakan ketertarikannya untuk lebih aktif mendukung ekosistem energi, pertambangan dan industri makanan nasional melalui inovasi teknologi dan penguatan rantai pasok. Atas ketertarikan global, CEO Rebecca ini CEO Danantara mengapresiasi komitmen Lubrizol terhadap Indonesia dan terbuka untuk menjajaki bentuk kerjasama yang konkret serta berdampak jangka panjang bagi pembangunan ekonomi nasional. Dari Jakarta, IDX Channel. Pemirsa, banyaknya minat investasi asing yang siap masuk ke Danantara serta banyaknya dana yang dikelola, menurut Komisi 6 DPR RI harus diawasi secara ketat, akuntabel dan juga transparan. Anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam menyoroti pengalihan dividen BUMN ke Danantara yang dinilai mengurangi pemasukan negara dan berpotensi lepas dari pengawasan publik. Untuk itu Mufti menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang ada di Danantara. Mufti juga mewanti-wanti Badan Pengelola Investasi Danantara untuk tetap memegang prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. BUMN adalah hak negara, hak rakyat, dan wajib dicatat dalam APBN. Nah, tapi hari ini praktik yang terjadi adalah dividen itu tidak lagi masuk ke kas negara, tidak lagi dikelola oleh Kementerian Keuangan, tapi dialihkan ke Danantara, Pak. Nah, tapi kabarnya ke depan Danantara tidak berkewajiban melaporkan penggunaan dividen ke DPR. Nah, maka kami bertanya, siapa ke depan yang akan melakukan check and balance terhadap semua yang dilakukan oleh Danantara, Pak? Padahal pengalihan dividen Danantara dampaknya sangat jelas. Negara hari ini kehilangan pemasukannya. Nah, Kementerian Keuangan hari ini harus memutar otak untuk bagaimana menambal defisit. Yang kemudian maka lahirlah kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat kita hari ini. Ya, selanjutnya pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian mendorong peningkatan industri tanah, salah satunya dengan mendorong generasi muda dan pengembangan dan inovasi industri. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perindustrian Alexandra Ari Cahyadi menegaskan pihaknya terus mendorong pengembangan kreativitas dan inovasi industri nasional dengan memperkuat kolaborasi generasi muda. Salah satunya dengan Industrial Festival sebagai sarana pembekalan bagi generasi muda untuk menyiapkan diri menghadapi dunia kerja khususnya di sektor industri sekaligus mendukung visi besar Indonesia Emas 2045. Dengan tema Are You Fit for the Future, Kemenperin mengajak generasi muda untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan, baik di dunia kerja maupun dalam peran sosial di masyarakat, sehingga menghasilkan karya adaptif dan inovatif di kalangan anak muda. Kami sampaikan juga untuk penyelenggaraan Asian Festival ini mengangkat tema Are You Fit for the Future, di mana merupakan tema bagi seluruh untuk generasi muda yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan, mulai dari dunia kerja, mengambil peran dalam masyarakat hingga strategi menyikapi dinamika global. Lewat tema ini, Asian Festival, Kementerian Perindustrian memantik semangat generasi muda untuk terus berkembang, beradaptasi, dan juga menjadi agen perubahan yang membentuk masa depan Indonesia. Ya, pemirsa, selanjutnya Komisi 7 DPR RI menilai kebijakan tarif impor Amerika Serikat sebesar 19% dapat memacu produk lokal untuk menembus pasar ekspor. Hal ini menjadi peluang emas untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo menegaskan pengenaan tarif resiprokal 19% dari Presiden Donald Trump harus menjadi pemicu penguatan daya saing industri produk dalam negeri, khususnya bagi industri berbasis ekspor.
Selain itu, Saraswati melihat potensi pasar ekspor Amerika Serikat cukup besar. Untuk itu, pemerintah harus berupaya maksimal memperluas target pasar baru di Amerika, di luar pasar perdagangan yang sudah terjalin lama. 19% itu yang membayar bukan masyarakat Indonesia, bukan eksportir dari Indonesia, tetapi importer yang di sana. Artinya mereka akan melihat dari kacamata yang ada di misalnya regional kita. Dan kita ini bahkan bisa dikatakan tarif kita itu di bawahnya Vietnam, yang adalah ally-nya Amerika. Jadi kalau misalkan bisa dikatakan seperti itu, seharusnya kita sangat bersyukur dengan hasil tarif ini, karena justru dengan tarif kita yang jauh di bawah negara-negara lain, pasti mereka akan mau untuk mengakses pasar Amerika. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan untuk mewujudkan swasembada pangan diperlukan adanya pemanfaatan teknologi canggih. Ya, secara bertahap pertanian di Indonesia mulai menggunakan drone untuk pupuk dan juga combine harvester untuk menanam padi. Menteri Koordinasi Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan dalam mewujudkan swasembada pangan diperlukan adanya pemanfaatan teknologi canggih yang modern seperti kecerdasan buatan, sensor cuaca hingga sistem irigasi otomatis. Zulhas mencontohkan China secara masif telah menggunakan teknologi modern untuk membangun sistem cadangan pangan nasional seperti memperluas lahan pertanian dengan smart farming atau sistem pertanian yang mengintegrasikan teknologi digital dan otomatisasi. China juga telah lebih dulu memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memprediksi cuaca dan olah tanah. Kalau ingin bersaing, kita ingin ketahanan pangan secara berkelanjutan, memang harus tidak ada pilihan, harus dengan teknologi ya. Kita baru pakai sedikit saja misalnya bawang saja. Ya, hari ini harganya 10, besok harganya 100. Cabai saja. Hari ini harganya 10, besok bisa satu cabai harganya bisa 2.000, bisa 5.000 satu butir. Zulhas menambahkan Indonesia saat ini sedang berupaya lepas dari ketergantungan impor pangan. Oleh karena itu, secara bertahap pertanian di Indonesia mulai menggunakan teknologi seperti penggunaan drone untuk pupuk dan combine harvester untuk menanam padi, serta akan mengembangkan smart greenhouse yang dapat mengatur suhu, kelembaban, dan penyiraman otomatis. Dari Jakarta, Rikan Wardi, IDEX Channel. Ya, kalau kita bicara mengenai inisiatif tadi terkait dengan inovasi-inovasi teknologi pertanian, mulai dari tadi ada drone, kemudian combine harvester, patut kita apresiasi begitu ya. Tapi hari-hari ini rasanya menjadi permasalahan di lapangan ini adalah terkait dengan apakah teknologi itu betul-betul bisa diakses oleh desa-desa terpencil, kemudian juga terkait dengan skill ataupun kapabilitas dari petani-petani ini, apakah kemudian juga diberikan edukasi, literasinya seperti apa begitu ya. Jangan sampai kemudian ada kesenjangan yang bisa dan yang tidak, kemudian yang mendapatkan akses dan yang tidak juga begitu. Ya, ini memang harus menjadi perhatian karena justru sektor pertanianlah yang harus disentuh oleh teknologi maju dan juga modern ya, karena memang jika ingin mengejar pencapaian-pencapaian di sektor pertanian ataupun pangan secara lebih masif, tentu harus ada dukungan teknologi di sana. Jangan sampai kemudian dengan cara-cara tradisional tapi berharapnya cukup tinggi untuk mencapai swasembada ataupun mendorong sektor pertanian lebih tinggi lagi. Jadi memang harus seiring sejalan agar kemudian targetnya bisa dicapai, dan tentunya teknologi tetap harus dilakukan inovasi dari waktu ke waktu. Baik.